Halo teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan belajar materi pewarisan sifat atau hereditas dasar. Oke, selanjutnya, pernahkah kalian melihat teman yang wajahnya mirip dengan ibu atau bapaknya? Atau malah kalian sendiri yang merasa apakah wajah saya mungkin mirip dengan ibu saya atau bapak saya? Atau ciri-ciri lain seperti ayah kalian berjenggot, nah, kalian nanti juga berjenggot. Nah, mengapa bisa seperti itu? Jawabannya karena adanya ini, hereditas. Peletak dasar utama prinsip pewarisan sifat atau hereditas yaitu Mr. Gregor Johann Mendel yang dinobatkan sebagai Bapak Genetika Internasional. Biasanya kita mengenalnya dengan Mr. Mendel ya. Mr. Mendel melakukan penelitian pada kacang polong. Kenapa kacang polong? Karena kacang polong memiliki perbedaan warna yang mencolok. Seperti warnanya yang kuning dan hijau. Nah, kemudian kacang polong juga memiliki bentuk dan jenis yang berbeda. Berbeda maksudnya di sini ada yang bentuknya itu bijinya bulat mulus dan ada juga yang bijinya keriput. Nah, seperti itu. Kemudian kacang polong adalah tanaman yang berumur pendek. Jadi jika tanaman berumur pendek, maka tanaman tersebut akan mengalami proses perkawinan yang mudah tentunya dan cepat. Maka dari itu, agar penelitian tidak berlangsung lama, sehingga perlu dengan pintar dan berhati-hati dalam memilih objek penelitian. Selanjutnya, kacang polong memiliki perawatan yang mudah, atau dengan bahasa lainnya mudah dipelihara, sehingga dengan menggunakan kacang polong sebagai objek penelitian dapat menguntungkan efisiensi dan penghematan biaya dalam penelitian. Selanjutnya kita akan belajar istilah-istilah yang ada dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada parental atau biasa dengan digunakan huruf P besar. Parental dengan kata lain seperti artinya dalam bahasa Inggris adalah induk atau tumbuhan yang disilangkan. Biasanya menggunakan P besar, P1, P2 gitu. Kemudian selanjutnya ada filial. Filial atau biasanya menggunakan huruf F besar. Filial adalah anak atau induk dari parental yang telah disilangkan. Bisa juga disebut hasil dari persilangan. Kemudian selanjutnya ada gen. Gen adalah sifat yang diturunkan dari induk atau parental kepada anaknya atau filial. Gen sendiri memiliki dua jenis yaitu gen dominan atau A besar atau biasanya ditulis huruf lain dengan huruf kapital dan kemudian ada gen resesif atau biasanya ditulis dengan A kecil atau huruf kecil. Gen dominan memiliki ya seperti namanya yang dominan, berarti gen dominan lebih kuat daripada gen resesif. Sehingga jika ada gen dominan dan resesif, maka sifat yang terlihat adalah sifat dominan. Selanjutnya ada genotif. Genotif yaitu bentuk atau susunan gen yang terdapat dalam individu yang dilambangkan atau dikodekan. Dalam genotif ada 3 bentuknya yaitu yang pertama genotif homozigot dominan. Yang karena dominan tadi
ditulis dengan huruf kapital. A besar, A besar. Homozigot artinya adalah satu. Homo artinya satu. Homozigot berarti satu jenis yang dominan. Yang kedua ada homozigot resesif. Homozigot resesif yaitu seperti tadi yang kita bahas, homo artinya satu, homozigot artinya adalah satu gen yang berpasangan dan bersifat resesif. Yang ketiga ada heterozigot. Hetero artinya lebih dari satu. Berarti genotip heterozigot terdiri dari satu atau lebih gen yang dominan dan gen yang lainnya bersifat resesif. Jadi heterozigot terdiri dari gen dominan dan gen resesif. Selanjutnya ada fenotip. Fenotip adalah bentuk luar atau karakter yang terlihat pada suatu individu atau penampakan sifat sebagai hasil interaksi antara genotip, ini maksudnya genotip ya, dengan lingkungannya. Fenotip, jadi fenotip adalah bentuk luar tubuh yang tampak, yang bisa dirasakan, bisa dilihat, dan tampak ya, betul tampak. Jadi fenotip itu tersusun dari genetik dan lingkungan. Jadi lingkungan itu berpengaruh dalam fenotip, dalam bentuk tubuh kita ya maksudnya. Jadi contohnya begini, misalkan saja ada seseorang yang orang tuanya menderita diabetes, namun belum tentu keturunan atau anaknya itu juga akan menderita diabetes. Dikarenakan ada faktor lain yaitu lingkungan yang berpengaruh 30-40% dari pembentukan fenotip tersebut. Jadi ada kemungkinan jika anak dari orang tua yang memiliki riwayat penyakit diabetes tadi, apabila dia menjalani pola hidup yang sehat, tidak berlebihan makan dan tidak tidur serta stres berlebihan, maka kemungkinan dia terkena diabetes atau mungkin saja efek dari diabetes tersebut tidak akan sebesar dari orang tuanya. Gitu. Selanjutnya ada alel. Alel adalah pasangan gen yang terletak pada lobus yang sama. Lobus yaitu tempat yang ada di lokasi lah, lobus bahasa lainnya lokasi. Jadi alel itu jika di sini di dalam lobus ada gen yang sama, kedua-duanya harus di atas. Jadi tidak boleh salah satu gen di bawah, satunya di atas, tidak boleh. Bukan alel namanya. Selanjutnya ada hibrid. Hibrid adalah perkawinan dua individu dengan sifat yang berbeda. Macam-macam hibrid yaitu ada monohibrid dan dihibrid. Monohibrid adalah perkawinan individu dengan satu sifat yang berbeda. Sedangkan dihibrid adalah perkawinan dua individu yang memiliki dua sifat yang berbeda. Ya, bahasa lainnya gini saya ulang. Monohibrid adalah perkawinan individu antara dua individu yang memiliki satu sifat yang berbeda. Jadi mono artinya satu, monohibrid hanya perkawinan dengan satu sifat yang berbeda. Sementara dihibrid atau dua, perkawinan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Jadi pembeda antara monohibrid dan dihibrid adalah ada pada banyaknya sifat yang berbeda dari individu tersebut. Selanjutnya ada prinsip pewarisan sifat.
Mendel menjelaskan tentang pewarisan sifat melalui hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Jadi hukum Mendel 1 dijelaskan dengan persilangan monohibrida dan hukum Mendel 2 dijelaskan dengan persilangan dihibrida. Oke, cukup sekian pengulangan materi dari saya. Selebihnya terima kasih. Dan video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep IPA dasar yang diampu oleh dosen Ibu Dokter Barokah Isdarianti SPD MPD. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Bye bye.